Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Rahmat dari Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini kita akan belajar tentang sejarah internet. Namun sebelum itu, kita harus mengerti dulu apa yang dinamakan dengan internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yang berarti jaringan komunikasi global. Internet mampu menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit dan telepon. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, seperti internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Lalu di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor, lalu jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Awal mula sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika melalui lembaga DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency memutuskan untuk mengadakan sayembara proyek riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Proyek riset tersebut dikenal dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency. Pada tahun 1970, sudah ada lebih dari 10 komputer yang saling terhubung satu sama lain, sehingga membentuk sebuah jaringan organik. Tujuan awal diciptakannya internet oleh Lembaga Pertahanan Amerika Serikat adalah untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi serangan musuh dan mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada tahun 1999, awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Dari banyaknya permintaan ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET membuat sebuah keputusan untuk membagi dua bagian jaringan yang terfokuskan, di mana jaringan internet yang berfokus untuk menangani keperluan non-militer seperti universitas dan perusahaan dipegang oleh ARPANET, sedangkan yang berfokus untuk mengurusi keperluan militer dipegang oleh MILNET. Dari kedua hal tersebut bergabunglah jaringan mereka dan dikenal dengan nama DARPA Internet, yang lambat laun hingga saat ini dikenal oleh masyarakat dengan nama internet. Runtutan sejarah internet. Kita dapat mengelompokkan perkembangan internet pada tahun 90-an dengan timeline seperti berikut. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya internet. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Kemudian sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. Lalu National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NFSNet. ARPANET kemudian dibubarkan pada tahun 1990. Akan tetapi, internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang disebut WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Lalu pada sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Lalu sejarah internet di Indonesia sendiri dimulai sejak awal tahun 1990-an. Pada saat itu jaringan internet di Indonesia dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat bergotong royong, rasa kekeluargaan dan kerjasama terasa sangat hangat di antara para anggotanya. Dalam perkembangannya, internet kemudian terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama pada pebisnis yang melibatkan perdagangan jaringan internet dalam perusahaannya.
Ada beberapa tokoh legendaris yang tercatat dalam awal mula sejarah internet di Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994, yaitu RMS Ibrahim, Adi Sumarto, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onowi. Pada tahun 1986, terdapat tulisan-tulisan artikel terkait internet Indonesia dari kegiatan amatir radio, khususnya di Amateur Radio Clutch atau ARC dari ITB. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk bagian komunikasi data paket radio yang kemudian diinovasikan ke arah TCP/IP. TCP/IP teknologi paket radio yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB dan menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 hingga 1994. Awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia dimulai pada tahun 1986 hingga 1987. Robi Subiakto merupakan salah satu pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS, jaringan email store dan forward yang dikaitkan dengan server BBS amatir radio seluruh dunia, agar seluruh komunikasi pesan dapat berjalan dengan lancar. Penyedia internet di Indonesia pada era tahun 1994. Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia adalah IPTechNet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersil pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet di waktu itu masih memakai dial-up oleh Indonet. Lalu muncul warnet atau warung internet di Indonesia. Tidak diketahui secara pasti siapa yang pertama kali mulai menyediakan layanan warung internet ini di Indonesia. Tapi terlihat pada tahun aktifnya sekitar tahun 1996 hingga 1998-an. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 hingga 1998, awalnya para pioner hanya memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di kontrakannya. Mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau juga dikenal dengan warin. Tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan masyarakat hingga saat ini. Sampai akhirnya pada tahun 2000 di tanggal 25 Mei dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang kemudian diketuai oleh Rudi Rusdiah, namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Lalu pada tahun 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sunggiardi, dan Abdullah Koro. Ketua umum yang lama yaitu Rudi Rusdiah kemudian mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, Dr. Naswis Idris, Hani Sumakul, dan Adliansyah. APW bersifat komersil, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya bersifat komunitas warnet saja. Pada berkembangannya, internet memiliki banyak fitur yang dapat digunakan oleh penggunanya. Kita dapat melakukan banyak hal melalui internet. Aplikasi berikut ini digunakan untuk mengakses fungsi tersebut. Yang pertama adalah resource sharing, sharing file, data, atau program. Suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan atau network. Sharing device atau CD drive, hard disk, atau printer. Penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian komunikasi dan informasi. Email atau electronic mail. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Kemudian World Wide Web atau www merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Lalu File Transfer Protocol atau FTP merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer.
Melalui program FTP yang juga disebut dengan FTP Client, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Lalu ada chat. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online dan real time. Chat ini mirip dengan telepon yang bersifat party line, namun kita hanya tinggal mengetik apa yang hendak kita bicarakan. Lalu ada SMS atau Short Message Service. Ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Kemudian ada WAP atau Wireless Application Protocol. Ialah fasilitas pengakses internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Berikutnya ada VoIP atau Voice over Internet Protocol. Ialah penggunaan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Lalu ada juga teleconference, ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Lalu ada juga mailing list, merupakan pengembangan dari email. Di mana melalui mailing list ini, kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email dari orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.